Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yola Fania dan teman saya. Dan saya Nini Setiawati, kami dari kelompok 5. Selamat menyaksikan. Pada abad ke-19, dunia Islam berada dalam masa yang penuh tantangan dan keterpurukan. Kekuasaan Islam yang pernah berjaya di masa kekhalifahan kini melemah. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Turki Utsmani mulai kehilangan kekuatan politik dan ekonomi. Sementara itu, bangsa-bangsa barat seperti Inggris, Prancis, dan Belanda memperluas penjajahan mereka ke negeri-negeri Muslim. Umat Islam hidup dalam tekanan kolonialisme, perpecahan antar bangsa, serta kemunduran dalam bidang ilmu pengetahuan dan politik. Di tengah situasi ini, muncul sosok pembaru yang berusaha membangkitkan kesadaran umat. Salah satu tokoh terpenting di antaranya adalah Jamaluddin Al-Afghani, seorang pemikir besar yang dikenal sebagai pelopor gerakan Pan-Islamisme. Pan-Islamisme adalah sebuah gerakan yang menyerukan persatuan seluruh umat Islam di dunia tanpa memandang perbedaan bangsa, suku, atau mazhab. Tujuannya adalah agar umat Islam bersatu melawan penjajahan Barat dan kembali kepada ajaran Islam yang sejati. Gerakan ini muncul sebagai respon terhadap perpecahan politik umat Islam pada abad ke-19. Pan-Islamisme menekankan pentingnya solidaritas, kekuatan moral, dan kemajuan intelektual. Dan di balik gagasan besar ini berdirilah seorang pemikir yang berani, berwawasan luas, dan memiliki semangat juang yang tinggi, Syed Jamaluddin Al-Afghani. Nama lengkapnya adalah Syed Jamaluddin bin Safdar Al-Husaini Al-Afghani. Ia lahir sekitar tahun 1838 Masehi di Asadabad, Afghanistan. Sejak muda, Jamaluddin dikenal cerdas dan haus ilmu. Ia belajar berbagai disiplin ilmu seperti teologi, filsafat, logika, politik, dan ilmu sosial di kota Kabul, serta melanjutkan pendidikannya ke India dan Persia. Kecerdasannya membuat cepat dikenal sebagai seorang ulama dan pemikir yang kritis terhadap penjajahan dan kebodohan umat. Ia percaya bahwa kemunduran umat Islam bukan karena ajaran Islam itu sendiri, melainkan karena umatnya telah jauh dari semangat keilmuan dan persatuan yang diajarkan Islam. Perjalanan intelektual dan politik Jamaluddin Al-Afghani sangat luas. Ia pernah tinggal di India, di mana ia menyaksikan penderitaan umat Islam di bawah penjajahan Inggris. Pengalaman ini menumbuhkan semangat anti-kolonialisme dalam dirinya. Kemudian ia berpindah ke Mesir, tempat di mana ia mulai berdakwah kepada kaum muda untuk mencintai ilmu, membenci penjajahan, dan menolak taklid buta. Di Mesir pula ia mempengaruhi banyak tokoh besar seperti Muhammad Abduh yang kelak menjadi pembaharu besar di dunia Islam. Dari Mesir, ia sempat diusir oleh penguasa Inggris karena ide-idenya dianggap berbahaya. Namun semangatnya tidak padam. Ia melanjutkan perjuangannya ke Paris, Turki, dan Iran sambil terus menulis dan menyebarkan gagasan Pan-Islamisme. Pemikiran utama Jamaluddin Al-Afghani berpusat pada 3 hal penting. Yang pertama, persatuan umat Islam, Al-Ittihad Al-Islami. Ia menyeru agar umat Islam di seluruh dunia bersatu menghadapi kolonialisme dan kembali kepada ajaran Islam yang murni. Kedua, kebangkitan ilmu dan akal. Menurutnya, kemajuan Islam hanya bisa diraih jika umat mau menggunakan akal dan kembali mencintai ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, perlawanan terhadap penjajahan Barat. Ia menentang keras segala bentuk penjajahan dan mengajak umat Islam untuk mandiri secara politik, ekonomi, dan budaya. Melalui tulisan-tulisannya seperti dalam majalah Al-Urwatul Wuthqa, ia menyebarkan gagasan reformasi Islam
yang rasional dan revolusioner. Jamaluddin Al-Afghani menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di Turki. Ia wafat pada tahun 1897 Masehi dalam usia sekitar 59 tahun. Meskipun jasadnya telah tiada, pemikiran dan perjuangannya tetap hidup. Ia menjadi inspirasi bagi banyak tokoh pembaharu dunia Islam seperti Muhammad Abduh dan Rashid Rida. Gagasannya tentang kesatuan umat, kemajuan ilmu, dan kemandirian bangsa Islam terus relevan hingga kini. Jamaluddin Al-Afghani bukan hanya seorang pemikir, tapi juga seorang pejuang ide. Ia berani menantang kebodohan dan penjajahan dengan pena dan pemikiran. Dari abad ke-19 hingga hari ini, suaranya terus bergema. Bangkitlah wahai umat Islam, karena kemuliaan ada dalam persatuan dan ilmu.